Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Mas Turo dari C6 Reguler 3 Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan memaparkan tugas UTS dari mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Saya akan membawa teori belajar behavioristik. Belajar sangatlah penting karena belajar merupakan proses yang sangatlah penting dalam kehidupan selama manusia masih bernafas. Maka manusia akan terus belajar pada dasarnya. Ketika belajar kita tidak bisa melakukannya dengan sendiri. Dengan kata lain, ketika belajar kita membutuhkan orang lain untuk mengajarkannya. Dari teori behavioristik, Gardner dan Berliner adalah dua orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar dalam perkembangannya. Teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan, peningkatan teori belajar, dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Aliran psikologi belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Pada penerapannya atau proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Prinsipnya, menurut Mukinan, prinsip teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut. 1. Ketika seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku dan dianggap